Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang kita akan membahas tentang kombinasi. Masih ingat tentang aktivitas 1 dan aktivitas 2 pada saat kita membahas permutasi kemarin? Aktivitas 1 ini mengambil atau memilih 2 huruf dari 5 huruf A, E, H, S, T, kemudian disusun kedua huruf tersebut. Banyak susunan yang mungkin, ada 20. Di sini memperhatikan urutan AE dengan EA, dua urutan yang berbeda. Ini A di urutan pertama, keduanya E. Yang ini A-nya di urutan kedua. Dan aktivitas 1 ini kita kenal sebagai permutasi. Aktivitas 2 sama mengambil 2 huruf dari 5 huruf A, E, H, S, T, tetapi tidak menyusunnya dengan memperhatikan urutan. Yang diperhatikan 2 huruf itu pasangannya apa saja. Misalnya AE dengan EA, ini 2 pasangan yang sama. Urutan AE dengan EA tidak diperhatikan di aktivitas kedua ini. Sehingga bagian yang ini dihitung 1. Demikian juga ini dengan ini dihitung 1. Tadi yang ini ada 20, yang aktivitas 1, maka aktivitas 2, 20 dibagi 2, 10. Nah, aktivitas kedua ini kita kenal sebagai kombinasi. Sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, dan ekspresi yang 10 cara ini itu adalah 5 kali 4 dibagi 2. 5 kali 4 itu nanti dinyatakan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 2-nya adalah 2 faktorial. Ekspresinya menjadi 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu adalah kombinasi mengambil 2 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Nah, ini yang dimaksud dengan simbol kombinasi. Jadi aktivitas kedua adalah aktivitas kombinasi. Kombinasi R dari N disimbolkan, ada beberapa simbolnya, nanti kita coba lihat bahwa banyak cara memilih R unsur berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Yang diambil dari N unsur itu adalah kombinasi R unsur dari N unsur, dan notasinya C, N, R, atau boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau boleh yang ini. Dan itu adalah N faktorial bagi N min R faktorial kali R faktorial. Kita coba lihat beberapa hal yang mungkin nanti akan membantu dalam perhitungan. Kalau R-nya 0, kalau R-nya 0 seperti ini, itu sama dengan 1. Nah, bagaimana buktinya? Ya, kalau kita perhatikan rumus yang ini, N faktorial bagi N min R faktorial, R-nya 0 nih. Berarti nanti N faktorial dibagi N min 0 faktorial kali 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. N min 0 N faktorial. Jadi kita dapatkan 1. Bagaimana kalau R-nya sama dengan N? Nah, kalau R-nya sama dengan N, itu akan bernilai 1 nih kombinasinya. Kita lihat perhitungannya. Nah, R-nya sama dengan N. Jadi N min N faktorial kali N faktorial. N min N itu 0 faktorial. Nah, yang satu kolom ini 2 perhitungan yang sama ya. Nah, mari kita lihat. Kalau misalnya kombinasi N diambil N min R, itu katanya sama dengan kombinasi N diambil R. Kalau kita lihat perhitungannya,
Kalau di sini n min r, maka nanti n faktorial dibagi n dikurangi n min r faktorial dikali n min r faktorial. Kalau kita buka kurungnya, maka kita dapatkan n min n, nanti saling menghilangkan, min jadi plus r faktorial. Ini min r faktorial. Dan bentuk ini sama dengan yang ini. Jadi kombinasi r dari n. Sebenarnya kita bisa menyatakan kalau ini adalah P seperti ini, dan ini adalah Q. Nanti P tambah Q-nya adalah N. Atau ini boleh juga nanti P adalah N dikurang Q, dan Q adalah N dikurangi P. Nyatakan begitu. Nah, ini sama juga nih, nanti akan sama. Nah, perhitungannya, kombinasi P dari N itu N faktorial dibagi N min P faktorial kali P faktorial. N min P-nya adalah Q ini. Jadi Q faktorial. P-nya adalah N min Q. Itu adalah P. Oh, maafin, P-nya ini ya. N min Q. Dan yang ini, bentuk yang ini adalah kombinasi mengambil Q dari N unsur. Mengambil sebanyak Q unsur dari N unsur. Jadi, kombinasi P dia mengambil P dari N, itu sama dengan kombinasi Q dari N. Dan sekarang bagaimana kalau R-nya sama dengan 1? Kombinasi 1 dari N. Ini sama dengan N nih. Nah, kita lihat perhitungannya. Ini menjadi N faktorial bagi N min 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, N faktorial itu adalah N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya. Atau kita hentikan aja di sini N min 1 faktorial. Karena di bawah ada N min 1 faktorial ya. Nah, bisa saling menghilangkan nantinya. Di 1 faktorialnya 1. Jadi N dibagi 1. N. Jadi kalau misalnya ada nanti kombinasi 8 diambil 1, 8. Kombinasi 3 diambil 1, 3 gitu. Dalam perhitungan yang akan datang kalau ada soal-soal yang ada ekspresi seperti ini di R-nya 1, jadi lebih mudah nanti menghitungnya. Tidak mesti harus prosedural menuliskan rumus secara lengkap. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau kombinasi 2 dari N, itu nanti setengah N kali N min 1. Ya, yang ini berarti N faktorial dibagi N min 2 faktorial kali 2 faktorial. N faktorialnya adalah N kali N min 1 kali N min 2. Kita hentikan di sini karena di bawah ada N min 2 faktorial. Jadi N min 2 dengan N min 2 faktorialnya bisa saling menghilangkan. 2 faktorial itu 2. Ya, kita dapatkan jadi nanti N kali N min 1 dibagi 2. Jadi kalau misalnya ada kombinasi 8 diambil 2, ya nanti 8 kali 7 dibagi 2 gitu. Kombinasi 10 diambil 2, berarti nanti 10 kali 9 bagi 2. Nah, sebenarnya kalau kita ngikut ke sini, berarti nanti kalau kombinasi 10 diambil 8, sama juga nih. 10 kali 9 dibagi 2 juga. Ketika kita tahu bahwa 2 ditambah 8 adalah 10. P tambah Q sama dengan N. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu untuk lebih cepat dalam perhitungan. Kita lihat sekarang latihan soal. Panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus terdiri dari 4 orang. Akan dipilih dari 4 pasang suami istri. Nah, banyak cara pemilihan panitia tersebut. Jika semua orang dapat dipilih, ada 70 cara.
Jika terdiri dari 2 pria dan 2 wanita akan 36 cara. Jika terdiri dari 3 pria dan 1 wanita akan diperoleh 16 cara. Dan jika semuanya harus pria, maka hanya ada satu cara. Pilihannya nanti A jika 1, 2, 3 benar, dan B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 benar, D jika 4 saja yang benar, dan pilih E jika semua benar. Ini dari Matematika Dasar SIMAK UI tahun 2010 ya. Kita coba jawab. Calon panitianya ada 4 suami dan 4 istri, berarti ada 8, dan akan dipilih 4 orang panitianya nih. Jadi semuanya ada 8, akan dipilih 4. Jadi kombinasi 4 diambil 8 kalau tidak ada pembatasan apa-apa. Seperti yang nomor 1 nih. Semua orang dapat dipilih, berarti tidak ada pembatasan, semua orang dapat dipilih. Jadi kombinasi 4 diambil, kombinasi 4 dari 8 ya. Kombinasi 4 dari 8, 8 faktorial dibagi 8 min 4 faktorial kali 4 faktorial. 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, dibagi nanti 4 faktorial, saling menghilangkan, kali 4 kali 3 kali 2-nya yang 4 faktorialnya, kali 1 ya selanjutnya. Nah kalau kita perhatikan, yang ini 6, yang bisa kita coret, dan ini 8 dibagi 4, 2. 2 kali 5, 10, kali 7, 70. Nah, demikian, berarti semua orang dapat dipilih ada 70 cara, benar. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 terdiri dari 2 pria dan wanita. Kalau terpilih 2 pria, berarti kombinasi pria itu ada 4, terpilih 2. Dan terpilih 2 wanita berarti kombinasi dari 4 wanita terpilih 2. Nah, ini karena akan dipilihnya 4 berarti kata hubungnya dan 2 pria dan 2 wanita. Maka ini dan ini kejadian yang saling bebas. Jadi nanti dikalikan ini kali ini ya. Kombinasi 42 kali kombinasi 42. Kombinasi 2 dari 4 itu 4 kali 3 dibagi 2 tadi ya. Kalau terambil 2, 4 kali 3 dibagi 2 gitu. 2 kali 2 yang bawahnya 4, jadi nanti bisa saling menghilangkan yang 4-nya. Kita dapatkan artinya 4 kali 3 kali 3, 36. Jadi terpilih 2 pria dan 2 wanita sebanyak 36 cara itu benar. Maaf. Sekarang terpilih 3 pria dan 1 wanita akan ada 16 cara, benar atau tidak? Terpilih 3 pria berarti kombinasi 4 pria terpilihnya 3. Dan wanitanya 1. Terpilih 1 wanita dari 4 wanita. Ya ini kembali kata hubungnya dan berarti ini nanti dikalikan dengan ini. Kombinasi kalau 4 kombinasi 4 diambil 3 itu 4 ya ini ya. Yang ini 4 diambil 1 4 juga ya. Jadi 16 pasti ya. Berarti terpilih 3 pria dan 1 wanita, 16 cara benar juga. Yang terakhir, terpilih semua wanitanya pria. Berarti pria itu ada 4, terpilih keempat-empatnya. Dan wanitanya 4, tapi tidak ada yang terpilih. Berarti 0 mengambil dari 4 wanita. Yang ini, kalau N, ini N, 1. Ini juga 1 ya. Jadi 1 kali 1, pasti 1. Jadi, yang keempat juga benar. Artinya semua benar, pilihannya harusnya E ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 2. Banyak segitiga berbeda yang dapat dibuat dengan menghubungkan titik-titik pojok segi 8 beraturan adalah ya, N-nya dalam hal ini 8, R-nya dalam hal ini 3 karena membuat segitiga. Seperti itu, sederhana begitu saja. Jadi kombinasi
mengambil 3 dari 8. 8 faktorial bagi 8 min 3 faktorial kali 3 faktorial. 8 min 3-nya 5, jadi 5 faktorial. 8 faktorialnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5 faktorialnya dibagi 5 faktorial jadi 1. Yang ini 3 kali 2, 6. Berarti 8 kali 7 jawabannya, atau 56. Nomor 3 nih. Siswa menerima 10 soal bernomor 1 sampai 10 yang harus dikerjakan. Aturan pengerjaannya adalah soal nomor 1, 3, dan 5 wajib dikerjakan. Berarti siswa hanya bisa memilihnya 10 dikurangi 3 jadi 7. Berarti N-nya nanti ada 7 yang bisa dipilih. Karena 1, 3, 5-nya nggak bisa dipilih, wajib gitu. Tapi siswa hanya mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. 8 wajib 3 nih, berarti yang bisa dipilihnya tinggal memilihnya 5 ya, 5, mengambil 5. Berarti R-nya berarti 5 nih. Mengambil 5 dari 7. Jadi kombinasi 5 diambil 7. Ini kombinasi 7, 5 itu sama dengan kombinasi 7 diambil 2. Ya gitu ya. Jadi nanti pasti 7 kali 6 dibagi 2. 7 kali 6 bagi 2 sama dengan 21 ya. Yang nomor 4 sekarang. Berapa nilai N agar 3 kali kombinasi 3 dari N plus 1 sama dengan 7 kali kombinasi 2 dari N. Ya ini berarti nanti kita lihat jawabannya 3 kali N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 kali 3 faktorial. Yang ini yang ruas kanannya 7 kali N faktorial N min 2 kali 2 faktorial. N min 2 faktorial kali 2 faktorial. N plus 1 itu adalah N plus 1 kali N faktorial. Kita hentikan sampai N faktorial karena di ruas kanan ada N faktorial. Yang ini plus 1 dikurangi 3 berarti min 2. N min 2 faktorial. 3 faktorialnya 3 kali 2. 7 N faktorial ini tetap ya. Nah kita lihat ini bisa saling menghilangkan N faktorialnya. Dan yang ini juga bisa saling menghilangkan. Demikian juga yang 2. Nah, demikian juga yang 3 ini. Sehingga kita mendapatkannya N plus 1 sama dengan 7. N plus 1 sama 7 berarti N-nya 6. Baik, sekarang nomor 5. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Kombinasi 0 dari 3 ditambah kombinasi 1 dari 3 ditambah kombinasi 2 dari 3 tambah kombinasi 3 dari 3 sama dengan 2 pangkat 3. Yang ini nilainya 1. Ini nilainya 3. Ini nilainya 3. Ini nilainya 1 ya. 3. Kita dapatkan 8. 2 pangkat 3 ya. Kemudian yang ini, kombinasi 1 diambil 0, ini 1. Kalau ada selisih 1, itu kita ambil yang N-nya ya. Ini 2, ini 3, terus yang ini pasti N. Jadi nanti 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai tambah N. Ya kita dapatkan barisan aritmetika nih. Barisan aritmetika N dibagi 2. Ini suku pertama ditambah suku terakhir ya. Suku terakhir. Baik, gitu ya. Kita lanjutkan. Masih ingat tentang bagaimana kita menyusun huruf, tapi kita ditampilkan dengan berbeda dengan yang slide pada saat di permutasi ya. Nah, berapa banyak kata sehat yang bisa kita tulis
kalau misalnya seperti ini. Kalau menggunakan konsep di sebelumnya di aturan penjumlahan ini ya, ke sini satu cara, ke sini satu cara, ke sini satu cara, sini satu cara. Ini juga sama ya, satu cara. Nah, kalau ke H yang di sini, berarti gabungan dari sini. S-E-H, S-E-H. Ada dua cara nih. 1 ditambah 1. Sama dengan 2 ya. Seperti itu. Yang ini, nanti ini 1 ditambah 2. Jadi ada 3 cara di sini. Demikian juga yang ini 3, 2 ditambah 1. Nanti yang ini 1 ditambah 3, 4. Yang ini 3 tambah 3, 6. Dan seterusnya. Nah, kita mendapatkan ini. Untuk menyimpan S-nya cuma satu cara saja. Di sini 1, ini angka 1. Jadi 1, 1. Ini 1, 2, 1. Nah, atau kita coba buat rapih begini. Jadi yang S-nya 1, yang E-nya 1 juga demikian. Nah, yang ini 1, 2, 1 nih. 1, 2, 1. Dan yang A berupa barisan 1, 3, 3, 1. Dan yang T-nya 1, 4, 6, 4, 1. Yang ini adalah segitiga Pascal. Tapi yang segitiga Pascal ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi nih. Ini kombinasi 0 diambil 0, kombinasi 0 dari 1, kombinasi 1 dari 1, kombinasi 0 dari 2, yang ini kombinasi 1 dari 2, dan seterusnya. Yang ini mengambil 2 langkah ke sebelah sini ya. Dari baris yang kedua ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang soal seperti ini, dari rumah mau ke sekolah, ada berapa banyak cara nih. Ini sudah diselesaikan pada saat kita bahas tentang aturan penjumlahan. Yang ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ini 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6, 21. Yang ini 1 tambah 3, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 15, 25. Nah, 25 ditambah 21. Jadi sampai di sekolah ada 56 cara. Nah, kalau menggunakan kombinasi yang seperti kita tampilkan di sini, tapi masih belum detail ya penjelasannya ya. Ke sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ya. Ke atasnya ada berapa langkah nih? 1, 2, 3. 3 langkah nih. Jadi sebenarnya dia adalah kombinasi 3 tambah 5, 8 ya. Jadi dari 8 unsur kita akan mengambil yang mana nih? Mau mengambil ke atas, kalau ke atas 3 nih. Kalau ngambil ke kanan ada 5. Jadi boleh 3, boleh nanti 8, 5, boleh gitu. Mau yang mana saja gitu ya. Sehingga kita dapatkan nanti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, dibagi nanti 3 faktorial. Jadi 5 faktorial, 3 faktorial. 3 faktornya 6, jadi 8 kali 7, 56. Ya, soal yang di aturan penjumlahan tempo hari bisa diselesaikan dengan kombinasi. Baik, kita lanjut. Apa yang tadi kita bicarakan sebenarnya terkait dengan binomial Newton. Yang tadi terkait dengan binomial Newton, A ditambah B pangkat N itu nanti kombinasi mengambil 0 dari N, ini A pangkat N
B pangkat 0. Mengambil 1 dari N, nanti A pangkat N min 1, B pangkat 1, dan seterusnya. Mengambil N dari N unsur, ini N dikurangi N, gitu ya. Jadi 0 kali B pangkat N. Atau kita coba lihat agak sedikit rinci. Mungkin masih ingat di SMP atau pada saat belajar suku banyak barangkali dibahas. Kalau A tambah B pangkat 0 itu 1. A tambah B pangkat 1, A tambah B. A tambah B pangkat 2, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A tambah B pangkat 3, A pangkat 3 tambah 3A kuadrat, B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3, dan seterusnya. A tambah B pangkat N ya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini 1, di sini 1, 1 juga di sini ada angka 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Yaitu yang tadi dikenal di segitiga Pascal ya. Nah, seperti itu. Segitiga Pascal ini berkorespondensi dengan kombinasi yang 00, 10, 11, 20, 21, 22, dan seterusnya. Nah, sehingga bentuk yang ini bisa kita tampilkan menjadi bentuk dalam bentuk kombinasi seperti tadi di binomial Newton ya. Yang satu yang ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi 0 diambil 0, A pangkat 0, B pangkat 0. A pangkat 0, B pangkat 0 kan 1. Ini juga 1 ya, C00 itu ya. Nah, A tambah B pangkat 1-nya bisa dinyatakan sebagai kombinasi 0 diambil kombinasi 0 dari 1, A pangkat 1, B pangkat 0, tambah C11, A pangkat, ini salah ya, bukan 2 dikurangi 2, tapi ini harusnya 1 dikurangi 1, ini B pangkat 1. 1 ini satunya 0 ya. Dan A tambah B kuadrat, nanti kombinasi 0 dari 2, A pangkat 2, B pangkat 0, kombinasi 1 dari 2, A pangkat 2 dikurangi 1, B, dan seterusnya. Sehingga nanti A tambah B pangkat N-nya menjadi kombinasi 0 dari N, A pangkat N tambah B yang tadi itu ya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk notasi sigma, ini kombinasi K dari N, A pangkat N min K kalikan B pangkat K. K-nya bergerak dari 0 sampai N. Nah, kita harus mengingat mungkin bentuk binomial ini untuk mencoba menyelesaikan beberapa soal berikut ya. Suku ke-6 dari X min 1 per X pangkat 10 adalah, kalau suku ke-6 itu yang pertama nanti kombinasi 10 0 ya. Nanti X pangkat 10 di sini, kemudian min 1 per X pangkat 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kombinasi 10 ambil 1, X pangkat 10-nya dikurangi 1, 9. Kemudian min 1 per X pangkat 1, dan seterusnya. Jadi, yang mengambil 0 itu di suku pertama, mengambil 1 di suku kedua. Jadi kalau yang suku ke-6 berarti harus nanti kombinasi 5 di sini ya, dari 10. Berarti nanti X pangkat 10 kurangi 5, kemudian min 1 per X pangkat 5. Nah, seperti itu. Nah, ini suku yang ke-6-nya. Perhitungannya, jadi kombinasi 10 diambil 5, X pangkat 10 min 5, min 1 per X pangkat 5. Oh ya, minnya nih harus diperhatikan ya. Sehingga kita dapatkan 10 faktorial dibagi 10 min 5 itu 5 faktorial, nanti kali 5 faktorial, kalikan X pangkat 5 dikalikan 1 per X pangkat 5. Ini bisa saling menghilangkan ya. Kemudian 10 faktorialnya dibuat 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya.
Kalau yang 3 kali 2-nya itu 6, yang 4-nya dengan 8 jadi tinggal 2 ya. Ini berarti 10 dengan 5 tinggal 2. Kita dapatkan nanti 2 kali 9 kali 2 kali 7. 252. Ada minnya jadi min 252. Soal berikutnya. Yang nomor 2. Suku ke-8 dari X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 8. Nah, seperti tadi kalau suku ke-6 itu di sini 5 ya. Kalau suku ke-8 berarti nanti kombinasi di sini 7 ya. Di sini 8 dari 8. Nanti X pangkat 3 dipangkatkan 8 kurangi 7. Kemudian nanti 1 per X pangkat 7. Nah, kita coba lihat perhitungannya. Kita dapatkan kombinasi 7 dan 8. Itu 8 faktorial dibagi 8 min 7 faktorial kali 7 faktorial. Ini 8 dikurangi 7-nya 1. X pangkat 3 pangkat 1 berarti X pangkat 3. 1 per X pangkat 7 jadi 1 per X pangkat 7. Ini pangkat 3, ini di bawahnya ada X pangkat 7, 3 dikurangi 7 jadi min 4, X pangkat min 4. Yang ini 8 ya, karena kita tahu bahwa kombinasi 8 diambil 7. Atau kalau diuraikan, gimana? 8 kali 7 faktorial dibagi yang ini 8 kurangi 7-nya 1 faktorial kali 7 faktorial gitu ya. Jadi kita dapatkan 8 kali X pangkat min 4. Nomor berikutnya, tentukan jumlah semua koefisien dari ekspansi binomial X min Y pangkat 17. Ekspansi binom X min Y pangkat 17. Ya, kalau di sini min, nanti akan berselang-seling nih, yang 1 plus, yang 1 min ya. Kalau koefisiennya saja ya berarti kombinasi 0 dari 17, kombinasi 1 dari 17, dan seterusnya. Tapi ada yang plus, ada yang min. Pertamanya plus dulu, kemudian min, plus, dan seterusnya. Terakhirnya nanti min ya, kalau ganjil itu 17. Nah, tapi kalau kita perhatikan nanti yang paling depan dengan yang paling belakang itu kalau kita gabungkan ini dua nilainya sama nih. Kombinasi 17 0 dengan 17 17 itu sama, nilainya 1 ya. Nah, nanti ini dengan yang kedua dari belakang. Jadi kita hubungkan nih yang paling depan dengan yang paling belakang, kedua dari depan, kedua dari belakang, dan seterusnya. Nah, kalau kita pasang-pasangkan, yang satu dan yang lain itu punya nilai yang sama tapi berbeda tanda, yang 1 plus, yang 1 min. Sehingga nanti saling menghilangkan sehingga hasilnya 0. Demikian pembahasan kombinasi untuk video sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.